Datang kembali di channel Bermatematika. Kita akan kembali membahas mengenai induksi matematika. Bagian kedua ini kita akan membahas beberapa contoh tambahan dari contoh yang sudah kita berikan pada video sebelumnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, contoh yang pertama kita akan mencoba menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan bahwa n kuadrat lebih besar dari 2n tambah 2 untuk n yang lebih besar sama dengan 3. Ya. Nah, ini meskipun agak berbeda, jadi yaitu mulainya ketika n sama dengan 3. Tapi ini kalau kita daftarkan si pernyataan-pernyataan mulai n-nya sama dengan 3, maka kita punya pernyataan P3, P4, dan seterusnya. Nah, ketika kita daftarkan ini, yang bertindak sebagai pernyataan yang pertamanya adalah P3. Jadi, kita nggak mengecek P1 ya, karena yang ingin kita buktikan mulai n sama dengan 3. Jadi, ibaratnya si domino yang pertamanya, si kartu domino yang pertamanya adalah si P3 ini. Oke? Jadi, pertama kita akan tunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan 3. Nah, kalau kita cek, ruas kirinya adalah 3 kuadrat ya ketika n sama dengan 3. Sedangkan ruas kanannya adalah 2 kali 3 ditambah 2, yakni 8. Karena 9 lebih besar dari 8, berarti memang ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Artinya pernyataan ini, pernyataan bahwa n kuadrat lebih besar dari 2n tambah 2, dia merupakan pernyataan yang benar ketika n-nya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya P3 merupakan pernyataan yang benar. Oke, selanjutnya kita ingin menunjukkan bahwa kebenaran pernyataan PK akan mengakibatkan kebenaran pernyataan PK plus 1. Nah, tapi apa artinya PK benar? Ya. Jadi untuk membuktikan pernyataan yang semodel begini, kita perlu memisalkan terlebih dulu bahwa si PK-nya benar. PK-nya benar. Ya. Jadi misalkan PK benar, kita ingin menunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke. Nah, ketika PK benar, artinya si pernyataan tadi kita anggap benar. Ketika n-nya kita gantikan dengan K. Jadi pernyataan bahwa K kuadrat lebih besar dari 2K tambah 2, kita anggap sebagai pernyataan yang benar. Nah, dengan bermodalkan ini, kita ingin menunjukkan bahwa ini mengakibatkan PK plus 1 juga benar. Nah, agar kita lebih disiplin, biasanya saya melihat anak-anak SMA itu mengerjakan yang semodel ini, ditulis kedua ruas dua-duanya. Kemudian kedua ruasnya diproses. Nah, hal tersebut kurang baik secara penulisan karena ketika dituliskan, langsung menuliskan kayak begini, misalkan. Ini kan pernyataan K plus 1 ya, PK plus 1. Jadi dituliskan seperti ini, kemudian kirinya dijalankan, diproses, kanannya juga diproses. Nah, ini kurang baik, kenapa? Karena ini kan hal yang memang ingin kita buktikan, bukan hal yang kita ketahui. Jadi ketika kita menuliskan lebih besar, ya kita harus pastikan bahwa pernyataan ini memang benar, kecuali kita mempergunakan ini dalam kalimat tanya, misalkan apakah ini sama lebih besar dari itu, ya itu boleh. Tapi kalau tanpa ada indikasi apapun, sebaiknya jangan menuliskan seperti ini, karena kalau kita sudah tuliskan, artinya itu sudah kita anggap benar, padahal justru itulah yang ingin kita tunjukkan kebenarannya. Ya. Jadi lebih baik kita mulai dari salah satu sisi. Kemudian kita tunjukkan dengan cara memanipulasi salah satu sisi itu, kita tunjukkan bahwa sisi kiri misalkan memang lebih besar dari sisi kanan. Jadi kita akan mulai dari ruas kiri dulu ya. Kemudian kita tunjukkan ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Nah, kita bekerja dari ruas kirinya, kita gantikan K-nya dengan K plus 1, berarti kita bekerja dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarkan, hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K plus 1. Nah, kita
ingin menggunakan ini ada muncul K kuadrat. Ya, kita gunakan aja. Kalau K kuadratnya lebih besar dari 2K plus 2, maka ini keseluruhan gimana? Dia akan lebih besar dari ketika si K kuadratnya digantikan dengan 2K plus 2. Ya, jadi ini semua lebih besar dari 2K plus 2 ditambah 2K plus 1. Nah, ini sederhanakan menjadi akan tuliskan dengan cara seperti ini. 2K ditambah 2K plus 3. Kemudian, si 2K plus 3-nya lebih besar dari 5. Kenapa? Karena K-nya bilangan asli. Kalau K-nya bilangan asli, 2K plus 3 ini ya minimal dia nilainya 5. Kalau dia minimal nilainya 5, dia lebih besar dari 4. Kenapa pilih 4 dan bukan 5? Karena agar ekspresi ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali K plus 1 tambah 2. Dan ini adalah persis si ruas kanan ini ketika K-nya digantikan dengan K plus 1. Jadi kalau kita baca dari kiri ke kanan, kita punya K plus 1 kuadrat lebih besar dari 2 dikali K plus 1 tambah 2. Dan itu adalah persis pernyataan PK plus 1. Jadi PK plus 1 benar. Nah, karena dua syarat dipenuhi, tadi kasus dasar ketika N sama dengan 3 benar. Kemudian kita tunjukkan juga bahwa kebenaran PK kan kebenaran PK plus 1. Dengan demikian, maka menurut induksi matematika, si pernyataannya benar untuk semua N. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa si ekspresi ini, N pangkat 3 tambah 2N, selalu merupakan kelipatan 3 untuk bilangan asli N yang manapun juga. Nah, kita mulai dari N sama dengan 1, kita cek. Kalau N-nya sama dengan 1, substitusikan 1 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 3. Jelas, dia merupakan kelipatan 3. Berarti, kasus dasar ketika N-nya sama dengan 1, dia merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya, kita ingin menunjukkan bahwa kebenaran PK akan mengakibatkan kebenaran untuk PK plus 1. Jadi kita mulai dengan memisalkan bahwa PK-nya benar. Apa artinya PK benar? Artinya si pernyataan ini benar ketika N-nya sama dengan K. Pernyataan ini benar ketika N-nya sama dengan K. Atau dengan kata lain, K pangkat 3 ditambah 2K memang kelipatan 3. Jadi kita mulai dari memisalkan ini, kemudian kita ingin menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Yakni kita ingin menunjukkan bahwa ketika N-nya kita gantikan dengan K plus 1, maka dia tetap merupakan kelipatan 3. Jadi secara diagram, kurang lebih, kita punya modal ini, ya. Modal kebenaran PK, bahwa K pangkat 3 ditambah 2K merupakan kelipatan 3. Entah bagaimana caranya kita menggunakan modal ini, kita ingin mencapai tujuan. Tujuannya adalah K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1 merupakan kelipatan 3. Ya. Nah, sekarang kita coba mulai dari ekspresi ini, ya. Mulai dari ekspresi ini, tujuannya ingin kita lihat bahwa ini memang kelipatan 3. Lihat-lihat gimana nih caranya agar kita bisa menggunakan modal kita. Berarti kita memerlukan ekspresi K pangkat 3 tambah 2K. Ini belum terlihat langsung di sini. Ya, kita coba jabarkan dulu si K tambah 1 pangkat 3-nya. Kita uraikan jadi seperti ini. Ini uraian dari K tambah 1 pangkat 3. Kemudian kita pisahkan ekspresi K pangkat 3 tambah 2K. Dengan harapan kita bisa mempergunakan modal kita. Oke, kita pisahkan K pangkat 3 tambah 2K. Kemudian ini adalah sisanya. Sisanya adalah 3K kuadrat ditambah 3K. Dan ini 1 tambah 2-nya kita gabungkan jadi 3. Nah, menurut modal kita, ini merupakan kelipatan 3. Berarti dia 3 dikali suatu bilangan bulat. Ini bisa kita tuliskan sebagai 3A misalkan. Ya. Ini bisa dituliskan sebagai 3A. Kemudian untuk yang ini masing-masing mempunyai faktor 3. Bisa kita faktorkan keluar. Nah, sekarang ini merupakan mengandung faktor 3, ini juga mengandung faktor 3. Berarti 3-nya bisa dikeluarkan lagi. Sehingga dia menjadi 3 kali A ditambah K kuadrat tambah K tambah 1. Karena yang di dalam kurung ini bilangan bulat, berarti ini 3 dikali sebuah bilangan bulat. Atau dengan kata lain, ekspresi ini itu merupakan kelipatan 3. Tapi dia sama dengan ekspresi yang ini. Berarti apa? Berarti
dia merupakan kelipatan 3. Jadi kita berhasil membuktikan kebenaran dari PK plus 1. Oke, dengan demikian maka terbukti si pernyataan bahwa n pangkat 3 tambah 2n itu selalu merupakan kelipatan 3 untuk bilangan asli n yang manapun juga. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.